Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu najis. Apa ada yang bisa menjelaskan apa itu najis? Saya. Iya. Setahu saya ya Bu, najis itu kotoran yang harus dibersihkan atau disucikan. Ya, penjelasan dari saya itu sudah betul. Apa ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, bagaimana? najis itu adalah kotor yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, lebih tepatnya najis itu kayak sebuah kotoran yang menempel pada tubuh kita, yang mana ketika kita saat akan melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf dan sebagainya itu harus disucikan terlebih dahulu. Dan najis sendiri itu ada bermacam-macam dan ada tingkatannya. Apa ada yang bisa menjelaskan tingkatan-tingkatan najis? Ya, bagaimana? Najis yang ringan itu najis mukhafafah. Ya. Lalu najis yang pertengahan itu najis mutawasithah. Lalu najis yang berat itu najis mughaladzah. Nah, betul sekali. Apa ada yang bisa menjelaskan apa itu mukhafafah, apa mutawasithah dan mughaladzah secara rincinya? Saya Bu, Ya, bagaimana? najis mukhafafah itu yaitu najis yang ringan seperti terkena air kencing bayi, terus terkena ya itulah Bu. Iya, iya, Kak Bapak. Baik, saya akan menjelaskan lebih rincinya ya. Najis sendiri itu ada tingkatannya. Yang mana tingkatannya itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughaladzah seperti yang disebutkan oleh saya tadi. Najis mukhafafah ini contohnya seperti najis kencing bayi laki-laki, yang mana cara mensucikannya itu hanya perlu memercikan air saja ke tempat atau baju yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasithah. Najis ini contohnya seperti darah, nanah, atau kotoran-kotoran yang terlihat seperti kotoran ayam, ya baik seperti itu, dan lain-lain kotoran-kotoran hewan. Dan cara mensucikannya itu menghilangkan najisnya, lalu disiram pakai air sampai tidak ada baunya dan warnanya itu. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladzah, yang mana najis ini termasuk tingkatan najis yang paling berat. Contohnya itu seperti air liur anjing dan babi, ataupun kita memegangnya itu juga termasuk najis. Dan cara mensucikannya ini harus menggunakan air dan debu yang dilakukan secara 7 kali. Nah, jika saya memberikan suatu pertanyaan seperti mensucikan najis mughaladzah ini di sungai, apakah bisa suci? Bisa Bu, karena air sungai kan dicampur dengan pasir atau tanah. Nah, ya. Maka mensucikan najis ini pun tidak harus debu dulu lalu air, debunya 4 kali, airnya 3 kali, enggak. Jadi misalnya kita mensucikannya di sungai itu sudah termasuk suci karena sudah mengandung air dan debu di dalamnya. Tidak harus debu dulu lalu air, seperti itu. Mungkin ada yang bertanyakan? Cukup Bu? Ya baik, mungkin cukup untuk kali ini, dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.